Salah satu alasan yang menyebabkan seseorang sulit mengalami penghiburan yang daripada Tuhan adalah terlalu banyaknya pertanyaan mengapa kita ajukan. Mengapa ini terjadi? Mengapa kesusahan ini tidak selesai-selesai? Mengapa penderitaan ini tidak habis-habisnya? Mengapa bertubi-tubi kemalangan demi kemalangan menimpa? Dan masih banyak lagi pertanyaan mengapa, dan mengapa. Selain itu, pertanyaan mengapa juga diajukan kepada Tuhan, bukan saja kepada peristiwa atau kejadian yang menimpa. Kita lalu bertanya mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Mengapa Tuhan membiarkan saja dan tidak melakukan apa-apa? Pertanyaan mengapa sesungguhnya mengandung nada penghakiman, mempertanyakan akan keputusan, ketentuan, dan penentuan yang Tuhan lakukan dalam hidup manusia. Dan pertanyaan mengapa yang juga di dalam kitab suci diajukan oleh begitu banyak orang percaya yang beriman kepada Tuhan tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Tuhan. Karena memang pertanyaan mengapa yang memojokkan Tuhan atau mempertanyakan tentang keadilan Tuhan atau menyalahkan Tuhan itu bukan otoritas kita untuk mengetahuinya. Ada banyak misteri di dalam hidup ini yang memang tidak dapat kita terima jawabannya atau kita tidak bisa memperoleh apa-apa dari jawaban Tuhan tentang pertanyaan mengapa. Tetapi ketika kita mau memberi diri disapa oleh Tuhan dan hati kita juga menyapa Tuhan yang sudah terlebih dahulu dan tidak pernah henti menyapa kita, pada saat itulah sebenarnya penghiburan dari Tuhan baru mulai kita alami. Ketika sapaan Tuhan kepada kita yang menenangkan dan menenteramkan itu, serta sapaan kita kepada Tuhan yang berserah dan percaya, mempercayakan segala sesuatunya dan dengan ikhlas menerima semua yang terjadi sebagai kejadian-kejadian yang memang Tuhan izinkan. Ini memberikan kepada kita sebuah kelegaan sejati di hati. Karena memang pada dasarnya dan sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang menyapa kita dari kata-kata penghiburan Tuhan kepada manusia. Hari ini dalam Mazmur 94, sebuah mazmur tentang Allah sebagai hakim yang adil atau hakim seluruh bumi, akan dibacakan ayat 16-19. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Pemazmur di dalam pasal 94 ini yang juga diduga dituliskan oleh Daud mengungkapkan akan segala macam penyerahannya kepada Tuhan dan memohon ketegasan Tuhan sebagai hakim pembalas itu dinyatakan. Bukankah di dalam ayat pertama dikatakan Allah pembalas untuk tampil? Lalu ayat 2 dikatakan bangunlah ya hakim bumi, balaskanlah kepada orang congkak apa yang mereka lakukan. Ungkapan tentang karakteristik Tuhan Allah sebagai hakim di dalam Mazmur 94 memberitahukan kepada kita bahwa sebagai hakim dialah penentu atas segalanya.
Tidak ada satupun di dalam hidup ini yang tidak ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada juga yang terjadi dalam hidup ini baik ataupun buruk yang tidak terjadi tanpa seizin Tuhan. Dalam arti bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang mengizinkan itu terjadi dan menimpa dunia ini. Dan semua terjadi ada maksudnya. Namun satu hal janji yang kita perlu pegang supaya kita bisa mengalami penghiburan dari Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu baik atau buruk, susah ataupun senang itu terjadi menimpa hidup kita. Ada satu yang kita perlu pegang, yaitu bahwa bila Dia mengizinkan, maka Dia juga yang akan menjaminkan hidup dan mati setiap orang. Dia menjaminkan, bukan sekedar mengizinkan lalu membiarkan orang binasa begitu saja. Karena Tuhan tentu saja tidak menghendaki seluruh manusia binasa dan kitab suci mencatatkannya demikian. Tetapi di situ dikatakan bahwa ayat 11 Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Namun wewenang Tuhan adalah yang utama. Kuasa dan otoritas yang pertama dipegang oleh Tuhan. Dan begitu juga Tuhan dikatakan di sini menenangkan orang pada hari malapetaka. Dan Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Semua ini menegaskan lagi tentang penentuan yang Tuhan kerjakan sebagai seorang hakim, penentu atas segalanya. Dia yang mengizinkan, Dia juga yang menjaminkan hidup dan mati setiap orang. Bukankah tugas hakim seperti itu? Bila hakim sudah memutuskan hukuman mati, maka terjadilah. Bila hakim memutuskan seseorang bebas dari hukuman, juga terjadilah. Dan itulah pekerjaan hakim. Namun hakim ini adalah bukan hakim yang bertindak sewenang-wenang. Tuhan kita adalah Tuhan yang juga bangkit, tampil, bukan saja menyatakan keadilan dan kebenarannya, tapi Dia juga datang menolong dan memberikan ketenangan, memberikan kasih setianya yang menyokong. Itu yang dicatatkan tadi dalam ayat yang dibacakan, ayat 16 sampai 19. Bahkan satu penghiburan yang sejati dikatakan bila bertambah banyak pikiran dalam batin kita, maka penghiburan Tuhan itu akan menyenangkan jiwa. Ini yang saya sebut bahwa ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, maka Dia menjaminkan hidup dan mati setiap orang yang percaya. Dan tugas kita bila Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, walaupun itu berupa kesusahan dan penderitaan, Dia menjaminkan hidup dan mati kita. Tugas kita adalah mengaminkan segala perkataan Tuhan. Ini rahasia untuk kita bisa mengalami penghiburan yang daripada Tuhan sebagaimana ayat 19 catatkan tadi. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, maka penghiburan Tuhan menyenangkan jiwaku. Bagaimana penghiburan itu bisa menyenangkan jiwa? Rahasianya adalah ketika kita mau menyerahkan seluruh sulitnya pikiran kita di dalam batin kita kepada Tuhan. Mempercayakan dan menaruh seluruh komplikasi pikiran yang melelahkan, menakutkan, dan membuat cemas akan hari depan yang tidak pasti ini, baru penghiburan Tuhan bisa menyenangkan jiwa kita. Ini yang saya sebut mengaminkan segala perkataan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi kesusahan melampaui kemampuan manusia untuk memikulnya. Bila Dia percayakan dan izinkan kesusahan datang, itu untuk maksud baik, untuk supaya penghiburan Tuhan makin teralami dengan baik. Dan karena itu, imanilah dan aminilah bahwa semua terjadi seizin Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Ingat, Dia menjaminkan hidup kita dan tugas kita adalah mengaminkannya senantiasa. Amin.